Ya, jadi kita bakal membagi 4 materi hari ini ya, malam ini, ke 4 fase gitu ya. Kita anggap aja kimia tuh doi ya, karena biar suka, kita harus mengenali dulu ya kimia itu. Jadi bagi teman-teman yang masih benci nih sama kimia, seenggaknya eh, perkenalan dulu ya dengan kimia, apalagi dengan materi malam ini. Jadi nanti ada tentang perkenalan, tentang apa itu turunan hidrokarbon ya. Jadi nanti kita akan perkenalan tentang apa itu hidrokarbon, lalu apa sih itu hidrokarbon tuh. Nah selanjutnya kalau udah kenal ya, baru kita ke fase PDKT gitu. PDKT itu ya istilahnya biar kita tambah deket lah ya sama seorang gitu ya, anggap aja kayak gitu. Nanti akan mempelajari tentang mengetahui perbedaan setiap golongan hidrokarbon ya. Jadi nanti kan ada banyak tuh. Nah kita mengidentifikasi gimana sih hidrokarbon tuh. Jadi nanti ada macam-macamnya ya. Nanti kita belajar identifikasi mereka. Lalu selanjutnya fase jadian ya. Fase jadian ini kita akan memahami lebih dalam lagi tentang materinya, tentang sifat-sifatnya, lalu tentang reaksinya. Di fase ini kita akan tahu happy ending atau sad ending ya. Tapi semoga aja teman-teman happy ending di akhirnya. Jadi happy ending itu paham ya materinya. Tapi kalau sad ending, maaf banget ya kalau aku nanti ngasih materinya kurang jelas atau apapun itu. Oke, lanjut. Nah, oke, kita masuk ke bagian yang pertama tentang hidrokarbon. Nah, oke, hidrokarbon itu apa gitu ya? Kita jelasin dulu apa sih sebetulnya hidrokarbon itu. Nah, jadi mungkin teman-teman yang tadi yang aku udah sebutin, yang kelas 11 juga ini sebetulnya udah disinggung. Itu ada alkana ya, alkana, ada alkena, lalu juga ada alkuna ya. Nah, ini materi di kelas 11 yang pernah dipelajari sama teman-teman semua harusnya. Tapi di kelas 12 ini biasanya nanti, atau nggak tahu aku teman-teman udah belajar atau belum tentang hidrokarbon ini, nanti ada turunan-turunannya gitu ya. Tapi kita harus tahu dulu nih pengertian dari hidrokarbon sendiri itu apa. Nah, jadi berdasarkan yang aku baca-baca ya, hidrokarbon itu adalah senyawa kimia yang setidaknya memiliki atom karbon dan hidrogen. Nah, sederhananya tuh secara garis besar, hidrokarbon tuh didefinisikan seperti ini. Jadi senyawa kimia yang setidaknya memiliki atom karbon dan hidrogen. Nama juga hidrokarbon ya, pasti dia memiliki atom karbon, karbon itu C ya, dan hidrogen itu H. Nah, mungkin contohnya tuh kayak CH4 ya. Nah, CH4 itu kan alkana bernama metana. Nah, ini merupakan senyawa hidrokarbon karena dia memiliki 1 atom C dan 4 atom H, gitu ya. Jadi dia disebut dengan senyawa hidrokarbon. Nah, ini tuh pengenalan singkat ya terkait hidrokarbon dan merefresh materi teman-teman kalau lupa lagi terkait materi kelas 11. Oke, kita lanjut dulu. Nah, lalu selanjutnya itu ada turunan dari hidrokarbon ya, yang tadi aku sebutin. Jadi nggak cuma di matematika yang ada turunan, di kimia pun ada turunannya gitu ya, terkait hidrokarbon itu sendiri. Nah, masing-masingnya itu yang pertama, kita langsung sebutin aja. Yang pertama itu ada alkohol atau alkanol ya. Alkohol dan alkanol tuh sama aja gitu ya. Itu cuman beda nama aja. Cuman pada dasarnya dan pada intinya itu sama. Lalu yang kedua itu ada ether atau alkoksi alkana. Oh ya, ini sorry banget ya kalau tulisanku jelek. Ya, ada alkoksi alkana atau ether ini sama juga namanya. Lalu yang ketiga itu
ada aldehid atau alkanal. Nah, lalu selanjutnya itu yang keempat, aldehid atau alkanal. Lalu selanjutnya itu ada keton atau alkanon. Nah, yang kelima itu ada asam karboksilat atau yang keenam itu ada ester atau alkil alkanoat. Dan yang ketujuh itu ada halo alkana. Nah, jadi ada 7 turunan hidrokarbon yang dipelajari di kelas 12. Nanti sebetulnya ada benzena, itu juga merupakan senyawa hidrokarbon, tapi itu beda pembahasannya gitu ya. Nanti ada babnya sendiri tentang benzena. Tapi di bagian turunan hidrokarbon ini biasanya mempelajari ketujuh golongan senyawa hidrokarbon ini ya. Tapi nanti kalau kita mempelajari semuanya ya, ketujuh senyawa ini itu akan lama sekali dan takutnya teman-teman udah gak fokus terkait materi ini ya. Nanti ya mungkin kita akan bahas sampai keton saja ya, keton aja. Biar nggak terlalu banyak materi yang masuk ke teman-teman pada namanya. Ini materi kelas berapa? Ini materi kelas 12 ya. Oh ya Caca, habis ulangan materi ini ya. Nanti mungkin kalau ada yang bingung bisa langsung tanya aja tentang kalau masih ingat soalnya gitu. Nah, jadi nanti kita akan bahas sampai materi keton ya, untuk asam karboksilat, terus ester dan haloalkana. Mungkin kalau ada pertemuan selanjutnya kita akan bahas itu. PPT-nya 75 slide. Iya, akan banyak sekali gitu ya. Kalau kita bahas malam ini, kalau semuanya gitu ya dibahas. Jadi aku batasin 4 materi aja. Gitu. Nah, namun kan teman-teman mungkin bertanya juga ya sekarang kayak gimana sih kita ngebedain senyawa hidrokarbon itu masuk ke golongan mana, masuk ke golongan alkohol kah, eter kah? Mungkin kalau nanti di laboratorium kan ada struktur senyawanya ya. Struktur senyawa itu mungkin kayak gini. C4, H8 gitu ya. Ini kan namanya rumus kimia. Tapi kan kita nggak tahu ini tuh masuk ke mana ya, ke golongan mana gitu ke sininya. Tapi kita bakal mempelajari gimana sih kita membedakan antara golongan hidrokarbon ini. Oke, lanjut. Nah, membedakan antara turunan hidrokarbon. Kita mulai pendekatan nih sama si hidrokarbon ini. Gimana sih buat kita membedakan antara turunan hidrokarbon ini? Ya, selanjutnya mungkin teman-teman nanti bakal melihat identifikasinya gimana ya. Nah, turunan hidrokarbon. Nah, mungkin teman-teman tahu lah ya, ini siapa gitu ya. Ini ada Jerome. Nah, ini sebetulnya ada persamaan nih. Persamaan antara Jerome dengan struktur kimia ini nih. Nah, jadi ada persamaannya juga gitu. Antara senyawa hidrokarbon yang ada di kanan, ya, yang ada di sini gitu, dengan Bang Jerome gitu ya. Ada persamaannya gitu. Nah, atau ada yang bisa nyebutin juga gak? Ini senyawa apa? Nggak, bercanda ya. Aku juga gak tahu ini senyawa apa, aku cuma asal ambil aja. Nah, buat nentunya juga, anggap aja si senyawa karbon atau hidrokarbon itu, senyawa karbon itu anggap aja doi gitu ya. Anggap aja Jerome gitu. Senyawa hidrokarbon anggap Jerome sebagai orang gitu ya. Nah, apalagi nih, ada KTP nih ya, ada sama nama ya, ada KTP, ada nama gitu. Nah, jadi kalau kita sebagai
warga negara Indonesia ya, warga negara Indonesia pasti yang 17 tahun ke atas mungkin memiliki yang namanya identitas ya, identitas baik itu berupa KTP, paspor atau enggak SIM ya, itu merupakan identitas teman-teman semua ya, identitas yang hanya dimiliki oleh teman-teman semua, jadi nggak dimiliki oleh orang yang lain gitu ya. Nah begitu juga struktur atau hidrokarbon. Nah hidrokarbon sendiri juga memiliki identitas gitu. Identitasnya apa aja? Nah biasanya untuk membedakan antar golongan hidrokarbon itu dia memiliki identitas masing-masing, seperti nama, nama terus struktur sama gugus fungsi. Nah mungkin kalau di ini kan di KTP juga ada nama ya, nama gitu ya, nama Jerome Pauline itu namanya ya. Terus ada strukturnya, fotonya nih, fotonya kayak gini, nggak tahu ini siapa. Strukturnya kayak gini gitu ya kalau struktur karbon. Terus gugus fungsi. Nah, gugus fungsi itu kalau di KTP mungkin jenis kelamin ya, jenis kelamin laki-laki. Kalau Jarima jenis kelaminnya perempuan gitu ya. Beda kan? Nah, itu. Jadi begitu pula dengan hidrokarbon ya. Hidrokarbon juga memiliki gugus fungsi yang diibaratkan itu jenis kelamin. Jadi beda-beda gitu ya. Beda-beda setiap hidrokarbonnya. Kayak gitu. Nah, jenis kelamin itu kayak tadi alkohol, terus eter, lalu aldehid dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan nanti setiap masing-masing itu ada gugus fungsinya gitu ya. Ada jenis kelaminnya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin untuk sekilas ya kita bagaimana dan kita akan membahas gugus fungsi nih setelah ini, biar teman-teman juga paham apa sih yang dinamakan gugus fungsi. Oke. Kita bakal membahas tentang gugus fungsi masing-masing turunan hidrokarbon itu sendiri ya. Yang pertama itu ada alkohol nih, alkohol. Nah, alkohol itu memiliki gugus fungsi yaitu OH. Nah, sebetulnya di sini ada R ya. R ini menunjukkan, aku tulis ya di sini, mana ya? Sini ya. Yaitu sebagai rantai karbon. Lalu apa yang dinamakan rantai karbon ya? Deret C gitu ya, deret karbon gitu yang C, banyak banget lah C-nya tuh, misalnya nanti ada C-nya 10 atau C-nya berapa itu disebutkan dengan rantai karbon. Tapi disingkat dengan R karena nanti tergantung si R-nya jumlahnya berapa gitu. Nah, si OH inilah yang membedakan alkohol dengan turunan yang lainnya. Jadi misalkan teman-teman nih ada nanti di lab ketemu dengan senyawa CH3OH. Nah, karena di sini ada OH ya, OH, nah ya, dan di sini ada R-nya, alkilnya gitu. Berarti udah dipastikan bahwa si senyawa itu adalah senyawa alkohol atau biasa yang disebut namanya ini adalah metanol ya. Ini namanya metanol gitu. Oke, selanjutnya itu ada tadi apa ya? Tadi itu ada ether ya atau alkanal ya sama aja. Nah, gugus fungsinya gampang banget ya buat ngebedain alkohol dan ether itu. Cuman ngeganti H yang ini itu dengan R. Nah, R aksen ya. Nah, kenapa? Jadi hanya tuh hilang gitu. Hanya hilang kalau alkohol itu ada H-nya, kalau ether tuh hanya hilang gitu. Jadi ROR gitu. Jadi misalkan nih ada CH3 nih, CH3. Nah, kalau kita tambahan nih di sini, berarti kan dia alkohol. Nah, kalau dia senyawanya kayak gini, nah, dia ada R, ada O, ada R. Berarti dia apa namanya? Dia adalah senyawa ether gitu ya. Nah, ini buat membedakan alkohol dengan ether. Selanjutnya itu ada apa lagi ya tadi itu? Ada aldehida. Nah, aldehida ini memiliki gugus fungsi itu RCOH. Ya, gugus fungsi aldehida itu memiliki gugus fungsi RCOH
di mana nanti akan ada senyawa-senyawa RCOH lainnya ya. Misalkan nanti ada senyawa alkil halida dan sebagainya, itu merupakan senyawa-senyawa tentang aldehid. Lalu selanjutnya itu ada keton atau alkanon. Nah, sebetulnya ini sama aja ya. Prinsipnya kayak alkohol dan ether, cuman dihilangin hanya aja gitu. RCOR aksen. Nah, jadi kita bisa menggunakan aldehid dengan keton. Nah, kenapa ya kayak di dua kayak gini ya? Ini alkohol dengan ether, aldehid dengan keton. Karena nanti akan ada yang namanya isomer ya. Mungkin kalau di kehidupan manusia, isomer itu kembar ya, anak kembar. Jadi nanti ada persamaannya. Jadi isomer itu anggap aja anak kembar ya. Karena iso itu adalah sama ya, dan mer itu biasanya struktur ya gitu. Jadi kayak gini juga cuma ngeganti H dengan R. Itulah aldehid dengan keton. Lalu selanjutnya itu ada asam karboksilat. Aku singkat aja ya, asam karboksilat. Oke, asam karboksilat tuh gugus fungsi ini adalah RCOOH. Mungkin teman-teman yang suka ngebaso di sini, ada yang suka ngebaso. Nah, terus ada asam cuka, ya. Misalnya yang suka asam-asam tuh pakai asam cuka biar segar katanya ya. Nah, asam cuka itu adalah senyawa golongan asam karboksilat ya, dengan struktur senyawa CH3COOH. Nah, ini adalah struktur senyawa asam cuka atau senyawa turunan atau senyawa asam karboksilat. Kan kita biasanya ada COH di sini ya, berarti dia termasuk asam karboksilat, dan ada CH3 itu sebagai alkilnya atau rantai karbonnya gitu ya. Selanjutnya itu adalah ester. Itu namanya adalah RCOOR. Jadi sama, tinggal ganti H dengan R-nya atau R aksen ya. Jadi ini tuh sama isomernya dengan asam karboksilat dengan ester ya. Nah, itu biasanya ester ini banyak dipakai juga sih dalam kehidupan sehari-hari itu. Terus kayak semuanya ada kegunaan masing-masing. Setiap senyawa itu memiliki fungsinya masing-masing juga ya. Nah, ini oh iya, satu lagi tadi lupa. Halo alkana. Halo alkana ya. Halo alkana. Halo alkana itu dia kenapa disebut dengan halo alkana? Karena dia solusinya dari halogen gitu ya. Halogen itu kalau di tabel periodik dia adalah senyawa golongan 7A. Nah, jadi struktur gugus fungsinya dia adalah Rx. Nah, X ini adalah biasanya yang biasa disebut dengan golongan halogen ya, golongan 7A. Oke. Nah, jadi ada halogen 7A dengan rumus struktur dengan Rx ya. X itu adalah halogen atau senyawa 7A. Ada apa sih 7A itu kayak apa ya istilahnya itu? Fluorin, fluorin, terus klorin, terus ada bromin. Itu adalah golongan-golongan halogen ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke pembahasan, kita akan mengenal lebih jauh terkait alkohol ya. Terkait alkohol atau alkanol. Jadi kita akan mempelajari bagaimana sih aturan penamaan IUPAC-nya. Nah, untuk trivialnya mungkin, jadi kan penamaan itu ada dibagi dua ya. Ada IUPAC, dan juga ada trivial. Nah, tapi yang biasa dipakai itu adalah IUPAC karena jadi mungkin teman-teman yang belum tahu IUPAC itu apa, IUPAC itu kayak lembaga internasional yang mengurusi tentang nama-nama senyawa kimia gitu ya. Mungkin kalau WHO, nah itu mungkin teman-teman udah tahu ya, WHO, terus UNICEF yang tadi lah. Nah, IUPAC juga sama itu. Cuman bergerak ya di bidang penamaan senyawa kimia. Lalu trivial itu apa? Nah, trivial itu sebetulnya bahasa lainnya itu nama umum atau nama dagang ya. Biasanya tuh kayak asam format. Nah, itu asam format tuh nama trivial gitu ya. Nama lainnya juga ada asam semut gitu ya. Nah, itu salah satu nama trivial ya. Tapi kita gak akan bahas tentang masalah trivialnya. Kita akan fokus di
penamaan IUPAC-nya, ya, aturan-aturan IUPAC. Nah, untuk alkohol sendiri itu ada 3 aturan utama ya, ada 3 aturan utama terkait penamaan IUPAC dari alkohol. Kita ada cari rantai kabut terpanjang. Mungkin kita langsung kasih contoh aja ya. Kasih contoh, misalkan ada senyawa kayak ini. Yang contoh pertama tuh gampang-gampang aja ya. Nanti soal ujian yang susah. Biasanya gitu ya. Ada misalkan CH3, CH2, CH2 gitu ya. Ada OH nih. Ini kita cari, katanya yang pertama tuh cari rantai karbon terpanjang atau rantai utamanya nih. Ada 1, 2, 3. Berarti rantai utamanya adalah ini ya. Nah, itu ada 3 atom C. Mungkin buat sekilas apa ya? Buat memahami materi lagi, mungkin yang atom C1 itu metana ya. 2 itu etana ya. 3 itu propana ya. Ini sekedar ingat aja. 4 itu apa tadi? Butana. Lalu 5 itu ada apa ya? Aku lupa. Metana, etana, propana, butana. Apa ada yang tahu nggak teman-teman? Pentana. Pentana ya, pentana. Dan ke-6 itu ada heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana, dan selanjutnya ya. Kita diwajibkan setengahnya tahu 10 rantai karbon ya. 10 golongan rantai karbon yang 10 rantai karbon. Jadi ada metana, etana, dan lain sebagainya. Ini 3 ya, 3 atom C. Nah, itu kan tadi apa? Propana ya. Tapi katanya di aturan kedua itu digunakan akhiran O gitu ya. Jadi propanol gitu. Jika ada cabang atau gugus OH harus mendapatkan nomor terkecil. Nah, ini nanti kita akan ada contoh lainnya. Tapi kita ingat nih, ada gugus OH di nomor 1 gitu ya. Jadi kita jangan lupa ada kasih nomor 1. 1 propanol. Ini menunjukkan apa? Ini tuh menunjukkan nomor si OH-nya ya, nomor gugus fungsinya ada di nomor berapa. Oke, selanjutnya ada contoh lainnya, mungkin nomor 2. Kita kasih contoh yang agak sedikit ribet lagi ya. Kayak gini nih misalkan. OH gitu ya. Berarti ini CH3, ini CH, ini CH2, ini CH3, ini CH2, CH2 ya. Belum ke SS, oh mau balik lagi ya? Sorry. Mana yang baliknya? Nah, mau SS gimana ya? Jadi sebetulnya ini nanti materinya juga bakal di-share mungkin ya, aku juga kurang tahu. Oke, ini ada contoh soal yang lainnya ya. Ya nanti kalau yang mau minta filenya, file materi ini nanti bisa langsung hubungin aja ya. Nah, ini kita kasih contoh lain nih. Ini udah agak sedikit panjang juga ya. Terus ada cabangnya lagi nih. Aduh, ini kalau dilihat juga agak sedikit pusing ya. Nah, tapi ingat langkah pertama ya. Langkah pertama yang jangan lupa. Cari rantai utama gitu ya. Rantai utama itu rantai terpanjang. Nah, kita bisa coba satu-satu nih ya. Mungkin yang belum bisa cepat buat nentuinnya, itu kita coba lihat 1, 2, 3, 4. Nah, kita kalau membaca senyawa ini dari kiri ke kanan, itu ternyata ada 4 senyawa atau 4 atom karbon ya. Tapi kita coba lihat lagi dari bawah, dari sini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 atom C ya. Nah, berarti yang tadi aku sebutin, rantai utama adalah rantai atom C terpanjang gitu ya. 4 sama 5 tentu jelas. 5 paling panjang ya. Nah, berarti kita tandai nih.
Sengeng, gitu ya. Nah, berarti rantai utamanya adalah ini ya. Utama. Ya, ini adalah rantai utamanya dengan 5 atom C. Kita selanjutnya itu cari gugus fungsinya. Gugus fungsinya adalah ada OH dan juga jangan lupa nih ada satu gugus alkil ya, jangan lupain, kasihan kalau dilupain. Itu ada metil gitu. Metil. Ada metil dan juga ada gugus OH. Nah, lalu gimana cara penamaannya? Tangkap ya. Yang ini bisa, kalau ini bisa di-mute ya. Kayaknya takut ngeganggu yang lain. Oke. Nah, selanjutnya nih buat nentuin namanya gitu. Namanya tuh gimana gitu kalau kayak gini. Nah, mungkin ada formatnya. Jadi ada nomor nomor cabang, strip nama cabang, strip nomor gugus fungsi, nomor gugus ya, strip nama gugus. Nah, jadi ada aturannya, bukan aturannya, formatnya mungkin nanti bakal kayak gini ya, bakal kayak gini. Nah, kita ikutin format ini ya, nomor cabang ada nomor berapa. Jadi ingat ya, tadi kata aturan nomor 3, balik lagi, jika ada cabang, gus OH terus mendapatkan nomor kecil. Nah, jadi kita menghitungnya itu dari atas ini ke bawah ya. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5 ya, kayak gitu. Kita lihat nomor cabangnya itu ada di nomor 3 ya, nomor 3 di sini. Jadi 3, lalu nama cabangnya apa? Metil ya, metil. Nomor gugusnya ada di nomor 1 ya, 1. Terus nama gugusnya apa? Ada 5 berarti ya. Berarti pentanol. Nah, ini adalah senyawa nama IUPAC dari struktur di atas gitu. Ini yang tanya juga, mau tanya kalau rantai utama itu boleh kayak belok-beloknya gimana ya? Apa harus lurus gitu? Oke. Kak, kalau gugus fungsi pakai nama profil isoprofil itu gimana ya, Kak? Oke. Aku jawab satu-satu ya. Kalau misalkan menentukan rantai apa? Iya, ini gimana? Ada suaranya nggak? Jelas nggak? Takutnya hilang nih. Jelas kan suara? Jelas ya? Jelas. Nah, buat Kak, gugus fungsi nggak boleh jadi rantai utama ya? Oke. Jadi kita jelasin satu-satu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau nentuin rantai utama nih, rantai utamanya gimana ya? Ini kan belok gini ya. Jadi intinya tuh kayak gini. Misalkan aku kasih contoh yang lain. Nah, kita kasih contoh yang lain. Misalkan ada senyawa kayak gini nih. C, jadi kita banyak nih cabangnya nih. C, OH gitu ya. Nah, terus di sini ada C lagi ya. Ditambah C lagi di sini gitu ya, seenaknya aja. Tuh. Nah, kita ini anggap aja ya, jadi ini udah banyak nih C-nya nih. Ya, aku gak namain ya karena curangnya terlalu banyak juga ya. Aku malas juga ya. Itu ini ada C, kita harus nentuin rantai terpanjangnya yang mana ya. Nah, kita coba satu-satu aja dulu nih. Misalkan ada sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nih, yang lurus tuh ada 6. Biasanya kalau aku nentuinnya tuh yang lurus dulu aja gitu. Mencari jalan yang lurus gitu, jangan dulu ya jalan yang belok-belok gitu ya. Tapi buat mastiinnya kalau itu udah paling panjang, kita cek yang lain gitu ya. Cek yang lain.
kita belok ke bawah ya saat kita ganti warna sih biar enak. Kan ini 1 nih, 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ah, ternyata masih panjang yang lurus nih, masih panjang yang lurus. Berarti ke sini tuh bukan rantai utama gitu ya. Nah, kita coba lagi yang lain gitu ya. Kita ganti warna lagi, dari yang lain. Kita mau coba yang beloknya dari kiri, dari sini nih, dari sini, yang kutandai ini sini, ke bawah sini ya, yang sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ternyata sama 6 ya. Sama nih 6, tapi yang lurus juga 6 gitu. Itu terserah aja teman-teman mau cari jalan yang belok atau cari jalan yang lurus gitu ya. Sama aja intinya. Kalau semisal si jumlah atom C-nya itu sama gitu. Jadi nggak harus lurus juga atau mau belok juga nggak apa-apa. Cuma nanti misalkan ada tambahan ya. Semisal ada tambahan C di sini nih. C. Nyempil gini ya. C gini ya. Berarti kan ini ketambahan 7 ya. Tambahan 7 yang biru nih. 7 gitu. 7. Nah. Bentar ya. Oke. Ini kita 7 nih. 7 kita tandain kayak gini ya. Tandain. Set. Kayak cacing gitu ya. Set. Set. Itu jelek ya. Nggak apa-apa. Oke, nah ini kita kan 7 ya, 7 ya. Nah ini ada 7. Sebenarnya kalau buat penamaan, maksudnya buat ngasih nomor atau gimana nya, kita acak dulu aja nih. Kita cari dulu yang paling panjang yang mana. Masalah buat ngasih nomor dari kiri ke kanan itu gimana ya. Misalkan ini dari kiri atau dari kanan dulu ya kasih nomornya. Itu jangan dulu mikirin itu. Jadi kita tentuin dulu nih C paling panjang tuh yang mana. Nah kita tahu nih sekarang. Ternyata C yang panjang itu belok-belok gini nih. Jadi main perasaan teman-teman aja nih. Kayaknya ini panjang nih. Kayak terus hitung deh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Ada tapinya ya. Ada tapinya. Syaratnya rantai utama ya harus mengandung gugus fungsi. Ini nih. Takutnya kalian udah nentuin tapi gugus fungsinya nggak dibawa, ya kan? Maksudnya nggak dibawa tuh nanti kalian misalkan ngitungnya dari sini misalnya ini ya 1, 2, 3, 4 gitu. Nah itu salah gitu ya. Karena si gugus OH-nya, nah ini dia harus dapat jatah nomor karena dia gugus fungsinya. Karena kan kita mau menamakan alkohol ya, nggak mungkin kita melepas si OH begitu saja, gitu ya. Jadi syarat utamanya rantai utama itu harus mengandung gugus fungsi, gitu ya. Ada OH-nya, misalkan nanti ada gugus fungsi yang lain, misalkan asam karboksilat ya, COOH. Nah itu harus ada itu gitu. Misalkan nanti ada keton, RCOR. Nah harus ada CO-nya gitu ya. Itu menjadi syarat utama ketika kalian nantinya menamai rantai karbon ya atau hidrokarbon. Nah lanjut. Nah ini kayak misalkan dari ini kita udah tahu nih rantai utamanya yang ini. Nah syarat yang kedua, gugus fungsi harus dapat nomor terkecil. Nomor terkecil ya. Nah, jadi tadi mungkin ada yang nanya juga ya, itu harus dari kiri atau kanannya gimana nentunya gitu ya. Nah, ini gitu ya, syarat kedua harus terpenuhi gitu ya. Kita lihat, kalau dari kita ngitung dari kiri, si OH itu dapat nomor apa? Nomor 4 ya, 1, 2, 3, 4. Clara, ini resen mau tanya atau gimana? Ya, mungkin lanjut dulu aja ya. Terus ini misalkan kita dari bawah nih, 1, 2, 3, 4. Ternyata sama, ya udah. Dari kiri ataupun kanan, si OH memiliki nomor yang sama, yaitu nomor 4. Jadi kita bebas nih, kecuali si OH misalkan dibaca dari kiri itu ketiga.
terus dari kanan berarti ke 5 ya. Nah, itu penomornya dimulai dari kiri gitu. Sebisa mungkin si OH tuh paling kecil lah. Nah, jadi untuk mengurutkan nomornya itu dari mana, kayak gitu ya. Harus mencari gugus fungsi yang itu dapat nomor terkecil. Gitu. Nah, lanjut buat penamaannya ya. Ini penamaannya agak sedikit tricky juga, gimana namanya. Tapi gampang kok. Misalkan ini kan udah ada nih rantai terpanjangnya ada 7 ya. Berarti heptanol. Nah, kita belum tahu nih gugusnya atau cabangnya tuh apa aja ya. Kita lihat ada cabang di nomor 4, ada gugus etil. Lalu di cabang nomor 2, ada 2 metil ya. Ini metil, ini metil. Lalu ini ada metil juga nih. Ada metil ya, di gugus, di atom C nomor 3. Berarti penamanya gimana? Ada aturan yang namanya aturan abjad ya. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, jadi si urutan abjad itu, misalkan etil sama metil. Harus mana yang duluan ditulis? Yang pertama duluan ditulis adalah etil. Karena etil dan E dengan M duluan E itu dalam urutan abjad ya. Jadi kita akan tulis dulu di sini 4 etil. Selanjutnya kita tulis metil nih. Ada 3 ya. 2,2,3. Nah, ini kurang ya. Ini ke bawah nih, ke bawah ya. Trimetil. Ada gugus fungsi OH di nomor 4 ya. Berarti jangan lupa 4 heptanol. Nah, ini cara penamaan kalau misal banyak gugusnya atau banyak si cabangnya kayak gini ya. Misalkan ada cabangnya kayak gini. Namanya kayak gitu. Oke, kita replay lagi ya. Yang tadi atas kayaknya banyak yang tanya juga. Oke. Kalau teman-teman kayak belok-beloknya gimana ya? Baru switch. Tadi udah kejawab ya. Jadi gak apa-apa belok-belok, yang penting dia ada gugus fungsinya gitu ya. Nah, kalau gugus fungsi pakai nama profil, isopropil itu gimana ya, Kak? Oke, kalau misalkan ada profil, isopropil itu setauku ya, maaf kalau nanti salah, bisa dikoreksi aja. Profil isopropil itu nama trivial. Jadi nggak dipakai di nama IUPAC ya. Sorry banget ini kalau salah, soalnya setauku kayak gitu ya. Profil isopropil itu ada yang dinamanya di nama trivial. Nah, tapi kalau buat informasi aja, isopropil tuh jadi kayak gini. Propil tuh kayak gini. Propil tuh CH3, CH2, CH2, set. Nah, gitu ya. Ini tergantung nanti apa. Cuman ini namanya propil gitu ya. Nah, kalau isopropil tuh kayak gini. CH3, CH2, CH, CH3, trip. Nah, beda. Walaupun strukturnya sama ya, ada 3C, tapi yang di bawah itu propil. Nah, yang di atas itu adalah isopropil ya. Jadi bedanya itu dia si cabangnya tuh belok gitu ya, membentuk siku ya, membentuk ini ada siku ya. Ada membentuk 90 derajat. Nah, itu dinamakan iso ya, ada iso, ada torp. Nah, itu nanti akan dipelajarin lagi ya. Nah, itu kalau isopropil. Kalau propil tuh kayak yang bawah, isopropil tuh yang di atas gitu ya. Oke. Kak, gugus fungsi gak boleh jadi rantai utama ya? Bukan kayak gitu ya maksudnya. Jadi gugus yang jadi rantai utama tuh dia yang hanya mengandung atom C ya. Tapi kan karena gugus fungsi alkohol tuh OH nggak memiliki atom C, jadi itu nggak dimaksud dengan rantai utama. Jadi rantai utama tuh rantai karbon ya. Oke, selanjutnya OH itu nggak disebut metil juga ya kakak. Kira bakal jadi 1,3 di metil. Enggak, OH itu gugus fungsi sendiri ya. Jadi metil tuh CH3, etil tuh CH3, CH2, propil tuh CH3, CH2, CH2, dan selanjutnya. Cara tahu nama gugusnya gimana? Tadi kan udah dikasih tahu ya.
cari yang paling kecil gitu nomornya. Penentuan kasih nomornya gimana? Udah juga. Berarti karena ini senyawa alkohol, jadi OH-nya nggak dibilang metil. Iya, betul banget, Clara. Jadi OH nggak disebut metil ya. Metil tuh CH3 ya. Jangan lupa metil tuh CH3 ya. Kalau OH tuh all ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Aku mau ngasih satu soal lagi. Satu contoh soal lagi alkohol. Ini hampir. Nah, semisal, ini gampang sih. Semisal, kalau gugus fungsinya ada 2 gitu ya. Nah, ini menarik lagi nih. Misalkan, kok merah sih, jelek banget warnanya. Kita kasih putih. Nah, misalkan ada, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, terus di sini ada cabang ya, 1, sini ada OH, terus di sini ada OH lagi. Nah, ayo gimana kan? Ada 2 OH nih, namanya gimana tuh? Ini CH, ini CH3, ini CH, ini CH, ini CH3. Nah, kalau ada soal yang kayak gini, itu biasanya kita lihat aja nih. Kalau apa ya? Kalau opsional atau option gitu ya, ABCD, itu kita bisa lihat nih. Kita identifikasi lagi senyawa atau rantai utamanya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rantai utamanya yang lurus ya, yang ini. Set. Nah, ada 5 rantai karbon atau 5 atom C. Nah, kita kasih nomor, ingat, gugus fungsi OH itu harus dapat nomor yang terkecil. Jadi, kita ngasih nomornya dimulai dari kanan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalkan dari kiri ke kanan, kita lihat nih 1, 2, 3. Nah, OH-nya dapat nomor 3. Malah lebih besar kan? Jadi, 4-metil 2,3 pentanol. Ya, bisa kayak gitu buat penamaannya, tapi kadang ada guru yang sedikit mempersalahkan itu ya. Nah, kalau itu namanya IUPAC. Agak udah benar, cuman agak sedikit bisa dibenarkan gitu ya. Kita lihat, nah, nih kita lihat ada cabang metil di nomor 4 metil. Nah, kita lihat nih cabangnya tuh ada berapa? Rantai utama itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau 5 apa tadi? Ya, pentana. Nah, lalu Kak, kemana lu itu si OH-nya? OH-nya kemana hilang tuh? Nggak ada all-nya gitu. All-nya dipisah, teman-teman. Jadi 2,3 di all. Nah, jadi penamaan alkana biasa, ini kan alkana ya, alkana ditambah set. Ini ada alkohol. Nah, biasanya ada beberapa guru dan kalau di perkuliahan itu biasanya udah memakai suku nama yang kayak gini. Karena yang tadi disebut siapa ya? Tadi aku lupa. Davin ya. Itu agak sedikit kurang benar ya. Cuma nanti dilihat dari, makanya tadi aku bilang dilihat dari si soalnya itu gimana, si pilihan gandanya. Jadi ada 2,3. Gimana kalau 3? Ada 1 OH lagi di sini, ya. Yaudah, tambah 1 gitu. 1,2,3. Cuman di all-nya diganti, bukan di all tapi apa? Triol. Jadi triol. Nah, gitu ya. Jadi nanti ada macam-macam lagi gitu. Cuman biasanya 3 sih paling banyak, enggak sampai 4 dan sebagainya. Jadi ada 4 metil pentana 1,2,3 triol. Gitu ya. Nah, clear nih alkohol. Semoga teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu nggak di alkohol sebelum kita masuk ke reaksi alkoholnya gitu. Untuk tata nama alkohol.
Atau udah cukup paham? Aman nggak? Oke, thank you. Nah, oke, lanjut ya. Nah, terus selanjutnya itu ada reaksi pada alkohol ya. Nah, reaksi pada alkohol itu sebetulnya ada beberapa reaksi ya yang terjadi pada alkohol. Itu salah satunya, aku menuliskan 3, kalau nggak salah ini ada 3 reaksi yang terjadi pada alkohol ya. Nah, yang pertama itu ada reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu di alkohol kan, oh iya, aku mau jelasin juga. Jadi di alkohol itu ada dibagi 3 ya. Alkohol itu ada 3, 1, 2, 3. Ada primer, ada sekunder, dan ada tersier. Nah, kita sambil jelasin juga di reaksinya juga gimana. Nah, kalau si alkohol primer itu gimana ngebedainnya? Nah, alkohol primer itu misalkan begini nih. Si C misalkan yang sederhana aja ya. Nah, CH3, CH2OH. Nah, yang kenapa dia disebut alkohol primer? Karena si CH yang mengikat OH ini, C yang berikatan langsung dengan OH, itu hanya mengikat satu C lainnya. Ya, mungkin masih bingung ya terkait ini ya, tapi kita sederhananya gitu. C yang mengikat gugus OH, itu hanya mengikat satu atom C lainnya. Itu disebut dengan alkohol primer. Nah, lalu untuk reaksi oksidasinya gimana? Jadi reaksi oksidasinya itu kayak gini. Alkohol primer ditambah oksidator lemah akan menghasilkan aldehida dan H2O. Misalkan ada reaksi oksidator lemah tuh banyak ya. Salah satunya itu ingat-ingat namanya CuO kalau nggak salah ya. Nah, ini ada reaksi dari alkohol. Nah, ya, tadi aku juga ada catatan juga sih, aku lihat catatan dari lama juga. Biar aku gak lupa juga, karena kan aku juga ngulang lagi materi ini gitu, biar fresh lagi materinya. Nah, semisalkan ada oksidasi dari alkohol primer ya. Nah, alkohol primer ini akan menghasilkan aldehida gitu, aldehida. Nah, aldehida itu gimana? Tadi kan gugus fungsinya aldehida tuh ini ya, RCOH. Nah, berarti ini gimana? Ini kan ada R-nya nih. R, ini ada OH-nya. Kita bakal berarti menjadi gini, CH3, C, ininya, salah. Ada apa ya tadi namanya? C3, T, O. Sini C3 ya. Kok ini nggak bisa hapus ya? Bentar guys. Set ini salah, aldehyat itu RCOH. Nah, jadi ada CH3, lalu ada CH2, lalu di sini nanti ditambah H2O. Nah, buat tahu gimana struktur dari aldehidanya, kita lihat dulu nih R-nya ada apa? R-nya itu ada berapa? Kan ada 2 ya, 2C. Berarti nanti di sini kita tulis lagi 2C. Nah, kita buat dulu OH-nya gitu ya, RCOH. Tekan CH3, COH. Nah, ini bentar, aku kayaknya ada yang salah juga, mungkin nanti bisa ini soalnya sedikit salah kayaknya. Nah, jadi nanti istilahnya kayak gini, kan nanti ada sintesis aldehid ya. Kita masuk ke aldehid dulu. Mana aldehid ya? Nah, ini aldehid itu nanti akan dihasilkan dari alkohol gitu. Dari alkohol primer, lalu alkohol primer itu kalau direaksikan dengan apa? Dengan oksidator kuat. Oksidator kuat tuh misalkan MnO4, nah itu merupakan salah satu oksidator kuat, tapi
aku sejujurnya aku gak hafal juga apa aja yang termasuk dalam oksidator kuat, oksidator lemah. Jujur aku juga gak hafal, cuman nanti biasanya di soal misalkan ada CuO4, CuO atau CO2 itu termasuk dalam oksidator lemah. Itu bakal dikasih tahu di soalnya gitu ya. Ada MnO4 itu termasuk oksidator kuat. Nah, itu maksudnya dikasih tahu di soal. Cuman hasil-hasilnya kayak gini ya. Asam karboksilat, lalu H2O, misalkan nanti ada CH3, CH2, OH direaksikan dengan MnO4 gitu ya. Akan menghasilkan asam karboksilat. CH3, CH2CO, OH. Nah, ini asam karboksilat. Lalu nanti ada plus plus H2O ya. Ini kalau misalkan oksidator kuat menghasilkan senyawa CH3 COH atau apa namanya? Tadi asam cuka ya. Nah, lalu selanjutnya ada alkohol sekunder. Nah, buat ngebedain alkohol sekunder itu gimana? Kita hapus dulu ya. Ini biar lebih fokus juga. Ini nggak usah dihapus deh. C3. Nah, tadi kan udah tahu nih alkohol primer itu gimana. Cuman kalau alkohol sekunder itu ada C, terus bisa C, ini ada C, terus ini ada OH. Nah, yang dimaksud dengan alkohol sekunder, nah itu dia mengikat dua atom C lainnya. Jadi di atom C yang ikut gugus OH itu mengikat dua atom C lainnya yang disebut dengan alkohol sekunder. Kalau alkohol primer, alkohol tersier maksudnya dia mengikat 3 C lainnya. Jadi atom C yang mengikat gugus OH mengikat 3 atom C lainnya, dia dinamakan dengan alkohol tersier. Tapi alkohol tersier itu tidak akan terjadi reaksi apapun dengan reaksi apapun ya. Gitu. Oke, lanjut aja. Lalu selanjutnya ada reaksi dengan alkil halida. Alkil halida itu ada alkohol ditambah logam alkali itu ini ya, kayak Na, golongan 1A ya, golongan 1A. Ini alkohol nanti akan alkali alkoksida. Misalkan CH3, misalkan ini ada CH3OH bereaksi dengan Na akan menghasilkan CH3ONa tambah H2. Nah, ini yang dinamakan dengan alkali alkoksida. Lalu selanjutnya ada reaksi dengan asam halida ya. Ada alkohol ditambah HX, HX itu asam halida. Nah, misalkan CH3OH lagi, yang gampang ditambah dengan HBr akan menghasilkan CH3Br ditambah dengan H2. Kayak gitu ya. Jadi ini ada reaksi-reaksinya. Cuma nanti kalau aku ada yang salah juga, nanti aku bakal koresi juga di PPT-nya ya. Kalau misalkan nanti ada yang minta. Gitu. Mungkin biar gak lama juga ya, karena udah berapa ini ya, udah mau sejam juga. Lalu selanjutnya ada ether atau alkoksi alkana. Nah, ether ini rantai karbon terpanjang menjadi rantai utama. Jadi tadi kan ada R aksen. Nah, ini merupakan gugus fungsi dari ether. Nah, ada ether kayak gini. Nah, itu nanti rantai karbon menjadi rantai terpanjang. Contoh, misalkan kita langsung contoh aja ya. Misalkan ada CH3O, CH2, CH3. Nah, ini contoh yang pertama. Kita rantai karbon terpanjang menjadi rantai pertama. Berarti kan kalau di kiri itu cuma ada satu, yang di kanan itu ada dua, berarti yang di kanan itu adalah rantai utama. Nah, gugus karbon yang pendek, berarti yang ini ya, menjadi cabang. Aturannya kayak gitu ya. Diberi akhiran oksi. Ya. Jika ada cabang gugus O, harus mendapatkan nomor terkecil. Yaitu kembali lagi seperti alkohol ya. Jadi ini penamaannya ada metoksi. Ini Bapak etana. Ini satu metoksi ya. Satu metoksi etana. Metoksi itu dari mana? Itu dari cabangnya. Etana itu dari mana? Dari rantai utamanya gitu ya. Dan satu itu dari mana? Satu itu karena
ini cuma ada satu. Jadi si O-nya itu kebagian nomor 1. Oke, kita lanjut contoh yang selanjutnya ya. Mungkin apa ya? Ini ada CH3, lalu O, ada CH2, ini ada, sorry, CH3, ini CH3. Oke, ini kayak gini aja nih. CH2, CH3, CH3. Nah, kalau kondisinya sama, apa nih? Kak boleh tolong jelasin 2-etoksibutana itu gimana, Kak? Oke, 2-etoksibutana ya. Oke, bentar ya. Kita misalkan ada yang sama ya, kiri kanan sama nih, kiri dan kanan dulunya sama. Nah, kita bisa langsung aja, misalkan tentuin aja yang kanan, misalkan kata utama, ya. Kita singkat jadi RU aja ya. Yang kiri ini dia menjadi cabang. Berarti kita tuliskan, kita lihat nih si gugus ethernya itu dapat dari mana? Kan ini 1, 2 ya, 3. Berarti si gugus ether itu berada di nomor 2 ya. Jadi 2 propoksi propana. Nah, ini adalah 2 propoksi propana ya. Tadi ada yang nanya juga misalkan tadi apa? 2-etoksibutana. Ya, oke. 2-etoksibutana itu gimana ya? Kita tulis dulu. 2-etoksibutana. Nah, kita lihat, kita buat dulu rantai utamanya. Butana itu 4 tuh ya. C1, 2, 3, 4. Lalu ada pasti di sini gugus ethernya. Lalu ada etoksi. Berarti dia kayak gini. 1, 2. CH3, CH2. Ini sisanya tinggal dikasih CH2, ini CH2, ini CH2, dan ini CH3. Nah, kayak gitu ya. Jadi tahapannya, kamu lihat rantai utamanya apa, butana, kamu tulis dulu. Rantai utamanya apa, butana. Lalu kita kasih gugus ethernya, O. Ya. Nah, selanjutnya ada etoksi. Etoksi itu kan 2 ya, dari etana ya. Berarti kamu tulis 2C. Karena terus disebutnya ini ada 2, di nomor 2, jadi dia harus berada, etoksinya atau gugus ethernya dia berada di C nomor 2 ya. Ini 1, ini 2, kayak gitu. Gimana? Paham nggak ya? Tentang ether. Soalnya kalau ether kayaknya gini deh, nggak terlalu banyak penamaan kayak alkohol tadi. Oke. Oke, kalau misalkan nggak ada yang ditanyain juga, mungkin aku langsung masuk ke, karena kalau contohnya tuh kayak gini aja sih. Nggak terlalu banyak. Tadi intinya, kamu cari rantai utama, kalian cari rantai utama, terus cabangnya yang mana. Rantai utama tuh, dia yang paling panjang. Nah, yang paling dikit, di sebelah paling dikitnya, dia jadi cabangnya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, reaksi pada ether. Sebetulnya sama aja dengan alkohol, reaksinya. Itu ada ether ditambah logam alkali itu tadi golongan 1A ya, golongan 1A, lalu akan menjadi alkali alkoksida ditambah 2. Sama aja ya reaksinya. Terus ada ether ditambah asam halida menjadi hal alkana ya. Misalkan ada CH3O CH3 ditambah Na ya, menjadi alkali alkoksida ya, menjadi CH3O Na. Bentar, saya. Agak nge-lag kayaknya. Ya, intinya kayak gitu, ini tambah 2O. Saya tadi agak nge-lag kayaknya laptop. Terus ada ether juga, misalkan CH3O CH3 ditambah HBr menjadi hal alkana. Sama ya istilahnya, intinya sama, jadi CH3
Br ya, ditambah H2. Intinya sama kayak alkohol kalau reaksi dari eter. Kita lanjut selanjutnya ke aldehida ya, atau alkanal. Nah, misalkan ada apa ya? Aldehida tuh misalkan ada C, aduh siapa tuh? Misalkan apa ya? Misalkan mau apa ya senyawanya? Aku udah bingung ya. sorry. Misalkan ada CH3, CH2, lalu di sini ada apa? Ini siapa ya? Ada yang ini lagi kah? Di mute aja Kak, semuanya coba Kak. Oke. Aku udah remote tadi sih. Sebentar ya, ada gangguan lagi kayaknya. sorry. Semua tadi. Iya, kayak aku kaget juga ya, makanya aku langsung remote tadi. Oke, semisal kita lanjut aja ya. Ini bentar lagi kok. Tinggal satu bahasan lagi. K3, ini CH2 ya. CHO. Nah, ini ada, aduh ini jelek banget dah duanya. Nggak apa ya. CH3, CH2, CHO. Nah, rantai karbon terpanjang menjadi rantai utama ya. Berarti ini ada 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kita harus tahu nih, si rantai terpanjangnya yang mana. Ya, jadi dia diberi akhiran al. Gugus fungsi CHO kan selalu menjadi nomor 1. Ya. Jadi si gugus CHO ini gampangnya dia gak akan dapat nomor apapun selain nomor 1. Jadi dia akan tetap menjadi nomor 1 ya CHO itu. Nah, jadi ini namanya apa? Propanal gitu ya. Lalu selanjutnya tuh ada contoh lagi, semisal ada cabang ya. Sebenarnya sama aja sih kalau alkanal tuh gampang banget dengan C, sekarang ada C lagi, lalu CHO ya. Ini merupakan gugus dari aldehid. Misalnya CH3, ini ada CH, ini ada CH3, ini ada CH, dan ini CH3. Nah, kita lihat nih, rantai terpanjangnya mana? Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ada rantai terpanjang itu ada 4. Berarti apa namanya? Butana. Lalu kita lihat cabangnya ada nomor 2 dan nomor 3. Berarti 2,3 dimetil butana. Nah, sebenarnya kalau aldehida itu gampang banget, tinggal cari rantai terpanjang, terus dia ganti dengan akhiran al, lalu kamu harus cari cabangnya yang mana aja, gitu ya, gampang banget. Lalu selanjutnya, ya ini ada keton. Keton itu dia akan sama. Yang lagi ya. Kan nanti boleh minta PPT sama catatan. Boleh. Nanti misalkan boleh minta ya. Nanti keton ya. Ini satu lagi kok, tinggal keton ya. Nah, keton itu misalkan C di sini ada O, lalu di sini ada C, di sini ada C gitu ya. Lalu misalkan ini CH3, ini ada udah, ini CH3. Lalu namanya apa? Diberikan akhiran on ya, gugus keton CO harus mendapatkan nomor terkecil. Jadi kalau kayak gini, ini sederhananya, berarti dia apa namanya? 2 propanon. Nah, jadi rantai karbon terpanjang menjadi rantai utama ya. Misalkan kayak gini, kita ganti contoh lain, misalkan C, O, ya. Ini CH3, ini CH, ini CH3, ini CH2, ini CH2, ini CH3. Nah, kita lihat rantai terpanjang yang mana ya? Berarti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi karena ingat
gugus keton atau CO, yang ini ya, gugus CO, harus mendapatkan nomor terkecil gitu. Nomor terkecil berarti dihitungnya dari kanan ke kiri. Berarti ini 1, ini nomor 2. Jadi namanya apa? 2, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi heksanon. Jangan lupa ada cabang di nomor 1, 2, 3 ya. Berarti 3 metil, 2 heksanon. Heksanon ya. Heksanon. Oke, kayak gitu. Apalagi ya? Keton tuh udah sih sebetulnya. Intinya cari CO ya, cari gugus CO-nya. Terus nanti cari cabangnya. Terus nanti tinggal dibuat namanya. Misalnya metanon nggak mungkin ada sih. Terus minimal di propanon kalau keton tuh ya. Karena kalau metanon itu nggak memenuhi aturan dari keton. Nah, tentunya itu aja. Misalkan kalau teman-teman nanya reaksi dari keton, misalkan reaksi dari keton atau aldehid, ya, itu apa? Yang paling terkenal tuh ini. Pertama, itu ada reaksi adisi. Nah, reaksi adisi itu kan adisi ya, penambahan gitu. Jadi nanti akan ada senyawa yang ditambahkan ke dalam senyawa ketonnya. Terus ada reaksi eliminasi, itu sama aja konsepnya. Mungkin apa ya? Bentar. Reaksi adisi, lalu ada misalkan nanti ada senyawa kayak gini nih. Kamu pengen mengsintesis alkohol dari aldehid. Nah, gimana ya caranya? Misalkan tadi kamu punya senyawa CH3, CH2, CHO. Nah, kamu pengen ngebuat jadi CH3, CH2, OH. Nah, ini kan jadi alkohol, ini dari aldehid. Nah, kamu tinggal tambahkan saja H2, gitu ya. Biar nantinya si ininya akan menjadi senyawa alkohol. Sebetulnya sama dengan keton, jadi reaksinya nggak beda jauh dan nggak terlalu banyak reaksi yang terjadi pada keton atau aldehid yang dibahas di SMA ya. Jadi aku nggak terlalu bakal membahas terlalu dalam terkait masalah reaksi keton dan aldehid. Nanti kebanyakan biasanya dari asam hidroksilat, lalu alkohol, dan juga biasanya dari esterifikasi. Nah, gitu aja sih dari aku. Nah, mungkin karena ini juga udah terlalu lama juga ya, aku ngejelasinnya. Seru banget kalau misalkan teman-teman udah agak ngantuk, udah malam juga. Aku cukupkan kesekian, mungkin ada yang ingin ditanyain dulu sebelum. Oh ya, ini kalau misalkan ada yang nanya, mau minta file bisa langsung aja ya. Bukan promosi sebetulnya, cuman ya gimana gitu. Itu teman-teman. Kan misal nomor gugus dari kiri sama kanan sama, penomorannya dari mana Kak? Misalkan nomor gugus dari kiri sama kanan sama, itu bebas. Kalau misalkan dari kiri sama kanan itu sama, kamu bebas mau dari kiri atau kanan, penomorannya itu bebas. Asalkan, berarti kan kalau kayak gitu berarti simetris ya. Jadi senyawa simetris yang kiri sama kanan itu sama, kamu bebas gitu, mau ngasih nomor di mana aja. Mau dari kiri atau di kanan, itu bebas. Ya, namaku ini ya, Yusuf ya. Namaku Yusuf. Yang ini yang nanya juga. Kayak gitu. Oh iya, aku mau minta dokumentasinya dulu dong. Ini dong. Ya, ini walaupun tadi gak ada yang mau on cam ya nggak apa-apa sih. Aku ada dokumentasinya tadi. Oh ya, ini kalau misalkan nanti ya, ini mau minta filenya, nanti aku share ke lewat nomor ini aja atau ke IG ini aja gitu. Gak di follow gak apa-apa, DM aja atau di chat aja gak apa.